Layar menggambarkan panorama sawah. Di sudut kanan depan tumpukan cangkang-cangkang. VCD tampak menggunung. Di kiri depan Atmudin sedang menonton VCD di depan monitor TV. Sekali lagi Atmudin memandang TV. Terdengar suara adegan klimaks. Terdengar suara Soeharto saat menyatakan dia berhenti sebagai presiden. Hidup saya berubah sudah ketemu dia. Atmudin bin Mudinat dulu cuma seorang petani. Petani yang kere. Tetapi setelah ketemu orang ini, nasibku membaik. Meskipun sekarang tetap kere. Tapi aku puas bisa nonton VCD. Sekarang aku mahir kalau ditanya soal anatomi. Atmudin ketemu Harto di sebuah tikungan menuju Alas Roban. Saat itu Atmudin mau cari tempat untuk nyepi. Lalu dia bertemu dengan Harto. Saya tegur dia pakai dialek Jawa. Saestunipun panjenengan badhe tindak pundi? Sikap tentaranya hilang dan jadi bersahabat seperti orang cilik biasanya. Manusia ya memang begitu. Kalau sudah ketemu di hutan, semuanya kembali menjadi lutung. Lalu dengan suara setengah menggeram, Harto bilang, "Aku baru saja kelar mengalahkan Spin Egg. Sekarang kita bebas dari antek-antek Nekolim." Atmudin gelagapan. Atmudin tidak makan sejarah bangku sekolah. Lalu saya bertanya, "Mas Har, Spin Egg itu siapa?" Kata Harto, "Spin Egg itu raksasa angker, tapi dungu. Leluhurnya jin kafir, ibunya genderuwo. Begitu mulut Spin Egg menguap, wabah koreng bisa menyebar dari mulutnya. Bisa-bisa harga beras di dalam negeri ini bisa melonjak. Jika semua petani terlandal koreng, mereka tak akan lagi menggarap sawah." Harto bilang tegas sekali, "Atmudin, semua legenda itu nonsen. Kalau kamu mau padi, jangan tulis-menulis. Itu kerjaan orang senewen. Jangan ditiru. Tugas wong cili itu kerja, banting tulang. Begitu itu yang bikin rakyat mulia." Menggaung, Atmudin menoleh. Dan Mas Har ngilang. Kok bisa ngilang? Piye toh? Mas Har, sampean di mana? Aku di sini, Atmudin, di atas kepalamu. Saya menonggok ke atas. Mas Har sedang terkekeh di atas ranting tinggi. Loh, kok bisa menglingi? Ini akrobat ya? Yang dipakai Mas Har itu kok mirip baju susuhanan. Di atas sana Harto mesem. Atmudin, ini cuma contoh. Yang kamu lihat sekarang, ini penampakan Sultan Agung. Pemimpin yang ngerti harus bisa di atas, harus sanggup di bawah. Wah, pancen bener mas. Jalan dengan teori VCD, Atmudin ngerasani pancen Hartono ini punya kaliber Tarzan. Pikiranku dalam hati, tentara satu ini main akrobat baik sekali. Lalu terdengar suara dengan gema, "Ini peringatan untuk kamu, Atmudin. Spin Egg itu licik dan terampil, selalu bisa berubah-ubah. Cala putra, mancala putri. Layar bergerak seperti debur, aneka cahaya berpusing. Atmudin nampak tersedot dalam pusaran cahaya itu. Lalu dia bergerak seperti atlet yang tengah berlatih keras. Kredit besar tanpa anggunan setelah berarifnya terpenuhi. Rata-rata anak gedongan itu mulai pandai memimpin perusahaan. Tentu saja modalnya cuma keterampilan menjilat-jilid seperti ditularkan si Spin Egg. Atmudin melakukan gerakan
Mujilatif mengucapkan mantranya yang terdengar jenaka. Atmudin melakukan gerakan mujilatif mengucapkan mantranya yang terdengar jenaka. Lulupis kuntul baris, lulupis kuntul baris. Menurut Harto, Spinik juga menguasai aji haluminu. Kalau ajian ini sudah dipraktekkan, Spinik hanya akan tampak sebagai asap kuning di balik kabut. Susah sekali membedakan mana asap, mana kabut. Apabila di daerah ketinggian seperti puncak, di mana orang mudah sekali bikin kentut tanpa persiapan, Spinik bisa menyelinap ke dalam lapisan kuntut itu. Dalam zaman keemasan Spinek Bulldog, seminar-seminar ilmiah jadi sulit dilaksanakan karena bahasa jumpalitan seperti akrobat tong setan di arena pasar malam. Terdengar deruh motor bising, pekerjaan dalam arena pancuan yang sekilas dari berbagai sisipan panggung asap knalpot menggenangi panggung. Mosok sih, wong cuman satu kepala bisa cocok ke macam-macam lubang tubuh jelmaan. Masa iya bisa, tapi dipikir-pikir memang tenan kok dalam teori VCD. Jadi soal kepala yang fleksibel itu kesimpulannya apa Mas Har? Pendek kata Atmudin, camkan ini baik-baik. Spinik itu makhluk yang bisa menghalalkan segala cara asal ambisinya kesampaian. Terdengar suara gong berkali-kali hingga mencapai klimaks. Lalu terdengar suara tampak sorak-sorai membahana. Apalagi di daerah ketinggian seperti puncak, di mana orang mudah sekali bikin kentut tanpa persiapan. Spinek bisa mudah sekali menyelinap ke dalam lapisan kentut itu. Dan kalau hawa yang belum akil balik itu terhirup. Atmudin berbisik kepada penonton. Cah, iki tenan loh. Kabarnya secara sepihak Harto sempat meninggalkan arena duel. Ape? Bukan cuit, bukan keder. Dudung guyu toh. Intinya sudah kalian tangkap. Buat apa ditutup sampai ending? Tapi baiklah, prinsip aktor itu seperti PSK. Kalau sudah di booking semalaman, ya mesti sportif. Harto pamit untuk check up kesehatan. Saat mengaitkan kontan ke mata Spinek, Harto melihat ujung kontan itu bercabang. Jadi palu dan arit. Matanya terbelalak saat itu, tapi hatinya mantap. Dalam bahasa panoramalnya, inilah yang disebut tondo-tondo, terus putih. Segera Harto mendatangi dokter-dokter pribadinya. Ternyata tak ada cipto. Kabarnya semua dokter diungsikan ke konstrat. Atmudin tanya, kenapa begitu? Siapa yang mengatur? Apakah ini strategi daripada negara? Mas Har cuma mesem. Terdengar suara gaduh dan aneka yel. Pada gambar sawah, gogoran cah, nampak suasana rusuh dan amuk massa. Maka rakyat yang kegirangan segera tumpah ke jalan raya. Toko-toko dijarah sebagai tumbal kemenangan. Antek-antek Spinek digiring ke peternakan, distempel dahinya, dinomori lehernya, hidungnya dibolongi dengan obeng-obeng membara untuk dikalungi surat tidak bersidin. Harto menggandeng Spinek menuju ke pedalaman alas roban. Tunggu, Harto. Spinek menahan langkah. Aku puas kalau dikalahkan musuh yang berotak. Sekarang jawablah teka-teki. Mata Harto menajam, alisnya naik. Kawan, Spinek, sekarang tanggal 11 Maret, hari pertama gerakan pengendalian keamanan negara. Habis waktu untuk main-main. Spinek menyeringai. Harto, kudengar sekolahmu tidak tinggi. Jika kau mau memperbaiki latar belakangmu, jawab teka-teki. Cuma orang sekolahan mampu mendengarkan ini, Harto. Makhluk apa yang giginya 4 di pagi hari, 2 di waktu siang, dan jadi 3 di senja? Harto yang tampan mesem lagi. Itu PKI. Lalu dengan gerakan erotik 1000 bunga menyergap kumbang, Harto menusuk tengkuk Spinek dengan kontanya.
Spin Egg rubuh, terlentang bersimbah getih binatangnya. Spin Egg mencoba bertahan, megap-megap bicara. Kenapa begini, kawan Harto? Lepas kacamata, meneteskan rohto pada matanya yang penuh bercak merah. Dikucek sebentar, bola mata Harto jadi lega, membudar besar jadi mata burung hantu. Mata itu tidak lagi berkedip tajam dengan rahasia. Spin Egg mengucap lirih, "Kami binatang politik." Harto menggigit pastiles pengaruh mulut, lalu bicara, "Politik sudah nasib lebih sandiwara daripada semua sandiwara. Setiap sandiwara harus ada akhir. Saya hanya menjalankan perintah sejarah. Konta harus ditusukkan sekali dan pasti. Begitulah kisah daripada Barabyuda. Kalau misiku gagal, Konta hanya akan jadi tongkat manula. Tapi aku tidak gagal. Nikmati kematianmu, kawan Spin Egg. Piagam Anumerta akan kukirim segera. Ingat, kau mati di tengah alas roban, bukan oleh tangan, tapi oleh titah konta milik Adipati. Karena itulah yang akan kusampaikan pada rakyat. Itulah pula yang akan tulis di buku-buku sejarah. Alas roban jadi senyap, bukan oleh kepergian atau penyesalan. Senyap oleh langkah berat Harto, langkah yang mantap. Di sanalah di tikungan alas roban, di bawah pohon asam yang angker, saya bertemu dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.